saya ikut arus itu, intinya adalah penyampaian dari memang kita sama-sama Ketua DPD RI terkait dengan menyadari kembali kepada bahwa Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar yang sekarang ini berlaku kepada kita sudah tidak sesuai lagi, bukan hanya tidak sesuai dengan keinginan para pendiri bangsa, tetapi juga sudah menyimpang dari Pancasila, bahkan juga menyimpang dari arus reformasi itu sendiri. Ya. Kita harus mengambil contoh, ada negara lain yang juga melakukan reformasi, tapi gagal. Saya ingin mengajak kita semua untuk mari kita belajar dari negara lain. Contohnya adalah negara adidaya Uni Soviet. Setelah kejatuhan komunis, dia melakukan reformasi. Apa yang terjadi? Reformasinya kebablasan. Ibaratnya orang sakit minum obat, overdosis. Mereka mengusung glasnost dan perestroika. Apa itu? Demokratisasi dan liberalisasi ekonomi. Ini penting memang untuk kepentingan reformasi, tetapi karena berlebihan, maka negara ini hancur menjadi 15 negara. Mereka bersyukur bahwa pada akhirnya satu dari 15 negara ini mampu untuk melakukan recovery. Muncul seorang pemimpin namanya Putin. Ditanya oleh wartawan karena beliau diangkat menjadi Man of the Year 2008. Apa yang Anda lakukan untuk melakukan recovery bagi negara Uni Soviet? Dia mengatakan begini, kita harus segera melakukan rekonsiliasi, membangun persatuan dan kesatuan bangsa karena kita terpecah-pecah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia mengatakan kita memang butuh demokrasi, tapi kita jangan tiru bangsa lain. Kita memang orang Eropa, tapi kita bukan orang Jerman, kita bukan orang Inggris, kita bukan orang Amerika. Kita memiliki kearifan lokal sendiri. Bangsa Rusia memiliki kearifan lokal sendiri. Oleh karena itu, kita boleh berdemokrasi, tetapi landasannya adalah kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa Rusia itu sendiri. Dan yang ketiga adalah dia mengatakan bangsa Rusia pada dasarnya adalah bangsa religius. Kita harus kembali bangsa Rusia sebagai bangsa yang beragama, yang berketuhanan. Jadi ada tiga hal yang penting: persatuan dan kesatuan. Yang kedua, kembali kepada jati diri bangsa. Dan yang ketiga adalah agama. Ini sebagai catatan. Saya kira yang lain sudah disampaikan, tetapi kita belajar dari Uni Soviet yang pecah. Jadi ada negara yang pecah. Kita jangan menunggu. Kita pecah dulu baru kita melakukan recovery. Setuju? Sekarang pun kita harus berubah. Kalau ada yang keliru, setuju? Ya. Kembali di Undang-Undang 45 adalah jalan yang paling benar dan tepat. Baik. Kalaupun ada penyesuaian, saya ulangi, kalaupun ada penyesuaian kita lakukan. Misalnya periodisasi presiden. Dan mungkin ada lembaga-lembaga yang perlu dimunculkan kembali, penguatan MPR dan seterusnya. Itu dilakukan dengan teknik adendum. Setuju? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mereka yang menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 adalah